Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan yang tergabung ini sudah mungkin semua ya, sekitar berapa ini? Belum, baru 65, tapi sambil jalan saja. Oke, untuk hari ini kita lanjut ke materi yang sudah banyak terganggu ya di minggu lalu atau ada disnatalis, dan memang kita tidak sempat kuliah untuk pembahasan materi dan diskusi yang telah kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Oke, untuk hari ini siapa yang presentasi ya? Kelompok mana? Tentang apa? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 tentang? Sudah ada yang mau tergabung ini? Yang hari ini presentasi? Jadi kita menggunakan metode yang seperti biasa saja lah. Kita diskusi 3 kelompok ya dengan materi yang sama. Kemudian dengan metode diskusi dan pertanyaan dan jawaban yang seperti biasa dulu. Kita kejar dulu lah materi ya. Oke. Mau lagi, sekarang kelompok berapa? Kelompok 6, Pak, tentang hukum. Tentang hukum ya. Oke, jadi itu sesuai perencanaan ya di minggu ini tentang hukum. Oke. Coba siapa aja udah ada yang masuk? Kalau sudah, untuk diambil alih aja oleh kalian. Dari kelas A dulu, Pak. Silakan dari kelas mana dulu? Yang penting yang sudah siap dan tergabung, kelas mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kosasih Adi Saputra sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di room meeting pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Dita Rosalinda dengan NPM 204-102027 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sebina Angrelia Prastika dengan Jadi nanti mungkin presentasi ini
Mohon maaf, barusan terkendala jaringan. Kemudian ada Sebina Angrelia Prastika dengan NPM 204-102015. Dan yang terakhir ada Rizkia Aulia dengan NPM 204-102010. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman pada kolom komentar YouTube. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Alfiani Husna Agira dengan NPM 204-102030. Untuk pertanyaannya yaitu, dengan adanya kasus pelanggaran hukum oleh beberapa penegak hukum, bagaimana suatu aturan dapat mencegah dan menanggulangi hal tersebut dari segi hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang ditunjukkan untuk aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum bahkan terpidana. Terima kasih. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Saudari Rizkia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Alfianus. Nah, untuk dari upaya pencegahan secara tidak tertulis, yang pertama ialah dapat dengan meningkatkan kualitas kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan juga bermoral tinggi. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem perekrutan dan juga promosi pada aparat penegak hukum, baik secara pendidikan, pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang tentunya lebih memberikan peran yang besar kepada masyarakat dan berperan penting juga pada perilaku aparat penegak hukum, serta dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan para aparat penegak hukum yang sesuai dengan kepentingannya dan juga mampu memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh saudara Sebina dan rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban. Untuk upaya yang tertulis dalam pencegahan penegak hukum, salah satunya dengan adanya kode etik. Nah, salah satu contohnya itu kode etik profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006. Dan kode etik ini juga tidak boleh bertentangan. Apabila bertentangan, maka dirumuskan dalam pasal 11 ayat 2 tentang Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 yang berbunyi 1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung. 3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. 4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian. Kemudian, sanksi administrasi dirumuskan dalam pasal 12 ayat 4. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 yang berbunyi 1. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda. 2. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda. 3. Pemberhentian dengan hormat atau PDH. Dan keempat, pemberhentian tidak dengan hormat.
Untuk selanjutnya, saya izin menambahkan upaya secara penanggulangan tindak pidana penegak hukum. Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika, antara lain: pertama, tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, pasal 131. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang kedua, tindak pidana bagi PNS, penyidik Polri, penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti pasal 140 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Bagaimana kepada Saudari Alfiani, apakah dapat dipahami atau ada sanggahan? Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Jawabannya sudah sangat cukup dan dipahami. Terima kasih. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Jika tidak, mungkin saya cukupkan. Untuk pertanyaan dari kelas A mungkin sudah cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada kelas B. Baik, terima kasih kepada moderator kelas A. Untuk pembukaan sudah diwakilkan. Kami dari kelompok 6 hukum kelas B yang beranggotakan Ayu Atkia Yulianti dengan NPM 035, Nopriza Damareksa dengan NPM 050, dan saya sendiri Ersya Aulia Ramli dengan NPM 060 selaku moderator. Baik, untuk pertanyaan yang masuk di YouTube kelas B, ada pertanyaan dari Amalia Agustina dengan NPM 02041020056. Izin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa permasalahan yang mengakar di dalam bangsa Indonesia adalah korupsi. Di zaman sekarang ini, korupsi seperti budaya yang berkembang dan tidak bisa dihentikan. Dalam hal penegakan hukum, mengapa orang-orang korupsi diberikan fasilitas penjara yang bagus dan mewah, dibedakan dengan orang-orang yang biasa?
Bukankah seharusnya setiap orang memiliki kesamaan kedudukan di hadapan hukum? Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Ayu Atkia dan Nofriza. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amalia. Yang kami tahu sebenarnya fasilitas yang mewah tersebut bukan diberikan, melainkan koruptor itu sendiri yang memfasilitasi sel mereka dengan menggunakan kekayaan yang masih mereka punya. Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia sekarang ini kebanyakan sudah bisa dipatahkan oleh uang, walaupun tidak seluruhnya. Kenapa koruptor bisa mendapatkan fasilitas tersebut? Nah, di dalam lapas ada oknum yang menjual kamar sel mewah kepada mereka yang mempunyai uang. Hal ini tentunya melanggar hukum dan bisa digolongkan juga ke dalam kasus korupsi, karena ada suap menyuap dan menjalankan bisnis, yaitu menjual kamar sel mewah, yang mana kamar sel tersebut merupakan aset negara. Untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh Nofriza. Sebelumnya saya mohon maaf untuk off kamera dikarenakan jaringan saya. Saya akan menambahkan, sebenarnya di dalam hukum itu tidak ada aturan membedakan antara koruptor dan orang biasa. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit oknum yang menjual fasilitas-fasilitas seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam hukum tidak ada. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan. Jadi sel untuk koruptor itu berbeda dari tahanan yang lain. Ambil contohnya dari Lapas Sukamiskin yang dikatakan bahwa KPK mengatakan penjara itu khusus untuk menahan mantan pejabat tinggi dan pengusaha yang terbukti korupsi. Di lapas itu memang menempatkan satu kamar untuk satu orang koruptor dengan fasilitas yang lengkap. Menurut Menteri Yasona mengatakan dan bahkan mengakui kebijakan umum di Indonesia itu sel napi koruptor dipisah dengan sel napi yang lain. Saya pernah melihat dalam acara Najwa Shihab yang bertanya kepada petugas lapas yang tempat untuk para koruptor. Dia bertanya mengapa napi koruptor harus dipisah dan dibedakan dengan napi yang umum, apakah itu dari undang-undangnya atau kebijakan dari setiap lapasnya. Lalu petugas lapas menjawab, itu memang pada umumnya napi koruptor itu dipisahkan dengan napi yang lain berdasarkan kebijakan yang telah diambil dari sejak dulu. Lalu kenapa hukum tidak sama? Karena politik di Indonesia ini mudah membuat para pejabat berbuat semaunya, contohnya berperilaku korup. Karena hukuman yang ada saat ini itu tidak memadai dan bahkan tidak dapat membuat para koruptor itu berhenti. Di hadapan para koruptor itu hukum seakan-akan ringan dan ramah. Dan vonis untuk koruptor itu hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Dan kebanyakan koruptor yang memiliki fasilitas mewah itu dengan cara menyuap atau membeli fasilitas yang mereka inginkan. Seperti itu. Bagaimana Amalia? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi, kalau misalkan itu ada oknum yang suap menyuap begitu, apakah oknum tersebut ditindaklanjuti atau pernah ada suatu kasus tentang penindakan oknum yang menjual fasilitas kepada para koruptor? Apakah ada? Terima kasih.
Saya pernah membaca beritanya, pernah ada oknum atau petugas yang tertangkap karena telah memberikan apa yang para koruptor mau. Jadi pernah ada hukuman dan kasusnya. Seperti itu. Oh, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin pertanyaan dari kelas B hanya satu pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan serahkan ke moderator kelas C. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kelas B kelompok 6. Saya akan melanjutkan. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 kelas C akan memperkenalkan diri. Anggota saya ada Silva Elipa Firmansyah dengan NPM 2041020083, Nausika Nurhaliza dengan NPM 2041020287, dan saya sendiri Septi Sri Fauzia dengan NPM 2041020076. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di YouTube. Pertanyaan pertama dari Olga Dila dengan NPM 2041020066. Pertanyaannya, bagaimana jika hukum internasional diabaikan atau tidak dipatuhi oleh salah satu negara, sedangkan negara yang bersangkutan sudah menjadi anggota? Pertanyaan Olga Dila akan dijawab oleh Nausika. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Olga Dila, yaitu bagaimana jika hukum internasional diabaikan atau tidak dipatuhi oleh salah satu negara, sedangkan negara yang bersangkutan sudah menjadi anggota. Jawabannya, dalam lingkup internasional, norma yang mengatur secara khusus tentang perjanjian internasional adalah Law of Treaty yang ditandatangani di Vienna, Austria pada tahun 1969 atau disebut Konvensi Wina 1969. Konvensi ini adalah rujukan utama dalam perumusan sebuah perjanjian internasional antar negara. Di dalamnya, mengatur segala aspek dari perjanjian internasional, termasuk soal keanggotaan dan keberlakuan. Berdasarkan Law of Treaty, anggota adalah negara yang telah menyatakan diri terikat pada perjanjian, dan karenanya perjanjian itu berlaku bagi negara tersebut. Merujuk pada definisi tersebut, maka suatu negara yang menyandang status anggota sebuah perjanjian internasional wajib tunduk pada isi perjanjian tersebut. Namun, sebelum menjadi anggota, negara tersebut harus menempuh prosedur pengesahan atau disebut pernyataan mengikat diri. Lazimnya, prosedur pengesahan atau pernyataan mengikat diri diatur dan ditetapkan secara khusus dalam perjanjian internasional terkait. Cara pengesahan atau pernyataan mengikat diri sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wina 1969 antara lain penandatanganan, pertukaran dokumen, ratifikasi, dan penerimaan. Terlepas dari cara pengesahannya, negara yang berstatus sebagai anggota wajib tunduk pada isi perjanjian tersebut. Namun, hukum internasional membuka peluang bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan bagian tertentu dari sebuah perjanjian internasional, meskipun statusnya adalah anggota. Caranya dengan menyatakan reservation atau pensyaratan, yang umumnya dilakukan bersamaan pada saat pengesahan atau pernyataan mengikat diri. Reservation atau pensyaratan menurut definisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Umumnya, reservation diajukan suatu negara
jika ada bagian dari perjanjian internasional yang mereka tanda tangani dinilai memberatkan. Karena itu, konsekuensi dari reservation adalah ketidakberlakuan satu atau lebih pasal atau bagian dari perjanjian internasional yang dinyatakan dalam reservation bagi negara anggota yang mengajukannya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nausika. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Vicky dengan NPM 2041020770. Pertanyaannya, tanggapan kelompok ini tentang hukum zaman sekarang dan zaman dahulu, dan pada zaman dahulu ada istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta jika ada sebutkan contohnya. Baik, pertanyaan Vicky akan dijawab oleh Silva. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky. Hukum zaman dahulu, hukumnya hukum rimba, yaitu siapa yang kuat itu yang menang. Sedangkan hukum zaman sekarang sesuai dengan keadilan atau keamanan yang diatur oleh setiap negara. Mengenai contoh kasus hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, salah satunya ialah vonis Romi lebih ringan dari Kades. Indonesia Corruption Watch atau yang disingkat dengan ICW mengkritis putusan pengadilan tinggi yang disingkat PT DKI yang memberikan pengurangan hukuman setahun terhadap mantan ketua umum Partai Persatuan dan Pembangunan atau yang disingkat PPP. M. Romahur Muji, menurut ICW, putusan PT DKI itu telah mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat. Bahkan menurut ICW, vonis 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan yang diputus PT DKI untuk Romuhur Muji. Lebih rendah dari hukuman terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pemerasan sejumlah 30 juta rupiah, di mana kades tersebut diganjar hukuman 4 tahun penjara. Kepala desa itu divonis 4 tahun penjara dengan hukuman 30 juta rupiah, sedangkan Romuhur Muji berstatus sebagai mantan ketua umum PPP yang divonis menerima suap lebih dari 300 juta. Namun hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara. Seharusnya vonis yang dijatuhkan oleh PT DKI bisa lebih berat dibandingkan putusan di tingkat pertama atau pengadilan tipikor. Bahkan akan lebih baik jika dalam putusan tersebut hakim juga mencabut hak politik yang bersangkutan. Apakah Piki dapat dimengerti jawaban dari saya? Dimengerti, tapi maksud dulu itu dalam pemerintahan zaman dulu, zaman presiden sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, intinya itu untuk hukum tumpul ke atas atau ke bawah itu ada gak sekarang seperti itu? Mohon maaf Vicky, boleh diulang? Jadi untuk zaman dulu itu bukan zaman dulu tapi presiden terdahulu seperti PSBY, Megawati dan sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang sekarang bukan yang sekarang. Yang kedua itu pertanyaan intinya itu apakah ada atau tidak untuk hukum tumpul ke atas atau ke bawah untuk sekarang. Kan sekarang Kapolrinya sudah baru ya. Pak Sigit, apakah ada gak istilah seperti itu sekarang? Baik, terima kasih Vicky. Izinkan saya untuk mendiskusikan terlebih dahulu.
Sebenarnya untuk yang lain bisa bantu ya, tidak harus oleh kelompok yang ini gitu. Kalau ada yang mau punya pendapat, boleh untuk membantu. Biar diskusinya hidup ya, tidak berdiam-diaman seperti ini. Izin masuk. Untuk terkait pertanyaannya itu untuk dari Mas Vicky itu pertanyaan perbedaan orde lama, perbedaan hukum orde lama sama orde sekarang atau bagaimana itu untuk pertanyaannya? Jadi tahulah sekarang pemerintahan lagi agak belum baik lah. Maksudnya kan banyak kasus-kasus yang belum tuntas. Jadi zaman dahulu tuh itu ada hukum tumpul ke atas atau ke bawah zaman pemerintahan dulu. Contohnya zaman pemerintahan Megawati atau SBY seperti itu. Izin menjawab, boleh?
moderator. Silakan Saya Ajis. diizinkan untuk maaf ya. Di sini saya udah dapat sumber ya dari jurnal mengenai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sebenarnya itu merupakan pernyataan yang mempunyai alasan yang kuat dengan menyaksikan implementasi penegakan hukum negara Indonesia terutama pada warisan dari kolonial Belanda. Bahkan implementasi sangat disorotkan sekali oleh pemerintahan. Misalnya ada di sini pada 28D ayat 1 yang berbunyi, saya akan membacakan hanya sebagian saja, yaitu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila ditindaklanjuti dengan hukum yang zaman sekarang, pemerintahan itu menurut saya itu masih menyusun ya kitab-kitab undang hukum pidana yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia pada zaman saat itu juga, pada zaman kolonial Belanda. Dan hukum pidana itu mempunyai arti yang sangat luas sehingga ada beberapa pengertian dari rumusan yang ada. Sementara itu saat kondisi hukum sekarang ini di negara Indonesia, kita juga bisa lihat tadi sama Iki juga disebutkan banyak para penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan itu, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum itu akan menjadi tumpul. Mungkin itu maksudnya yang dari Vicky, mungkin saya hanya membantu menjawab saja. Apabila masih ada kekurangan, saya juga masih belajar dan mohon bantuannya kepada rekan-rekan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dilanjut kembali. Baik, terima kasih Ajis. Baik, di sini saya akan menambahkan pernyataan tentang pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dengan satu kalimat, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pernyataan ini tentu memiliki alasan yang kuat dengan menyaksikan implementasi penegakan hukum. Dan hukum yang sangat menjadi sorotan adalah implementasi hukum pidana. Padahal dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam pasal tersebut tercantum kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dan tidak dibanding-bandingkan dengan kekayaan, status jabatan, maupun keturunan. Sepertinya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Silva. Bagaimana Piki atas jawabannya? Cukup memuaskan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan saya. Baik, sekian dari kelompok 6 kelas C. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya alihkan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua ya di semua kelompok di 3 kelas ini yang telah berdiskusi mengenai hukum ya. Dan agenda utama dari bab ini sebenarnya adalah bagaimana ya untuk kita memahami penegakan hukum yang berkeadilan. Itu prinsip yang tujuan utama dari perkuliahan di materi penegakan hukum. Dan memang hukum ini salah satu ranah ilmu yang cukup luas ya.
banyak sekali jenis-jenisnya, banyak sekali variabelnya, dan banyak juga masalah-masalah yang memang perlu kita pahami ya, walaupun kita bukan sarjana hukum ya, tapi ini dijadikan sebagai mata kuliah umum karena ini akan menyangkut kehidupan kita ya, dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Tentunya ini tidak bisa lepas dari masalah hukum ya. Hukum yang akan kita bahas di bab ini sebenarnya hukum yang lebih mengarah kepada hukum di negara ya. Kalau hukum yang di negara secara utuh, secara tinggi, yang paling tinggi telah kita bahas di materi konstitusi sebenarnya ya, sebagai salah satu sumber hukum di negara kita di Indonesia. Namun yang menjadi bahasan kita ya dari penegakan hukum yang berkeadilan ini bagaimana ya pelaksanaan hukum di semua aspek kehidupan bermasyarakat, baik antar warga negara ya maupun hubungannya dengan negara ya, bisa itu pemerintah, penguasa maupun penegak hukum itu sendiri. Di samping itu juga hukum yang harus kita pahami dan kita saksikan juga dalam kehidupan sehari-hari memang tak kerap menimbulkan masalah. Bahkan yang harusnya berkeadilan tak sedikit yang jauh dari rasa keadilan. Mungkin evaluasi menyeluruhnya ya. Ini dari pertanyaan, kalau saya hanya membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dan jawaban-jawaban yang telah didiskusikan, ini mungkin belum menyentuh kepada aspek pokok ya, banyak hal yang belum dikaji. Harusnya untuk kedepannya tolonglah untuk materi-materi selanjutnya untuk ditambahkan lagi variasi jawabannya. Ini satu kelompok hanya ditanya, satu kelas hanya satu pertanyaan, dua pertanyaan. Ini kurang menyentuh apa yang harus kita gali dari materi ini. Dan mengenai yang lainnya, jadi informasi yang Anda peroleh ini kan banyak ya. Mungkin pemberitaan-pemberitaan mengenai hukum ini sudah banyak sekali ya, hampir tiap detik mungkin ya, tentang masalah hukum. Apakah tentang korupsi, tentang pidana. Bahkan kalau Anda orang kesehatan, fokusnya bagaimana masalah prokes misalnya ya, tentang masalah aturan tentang kesehatan. Karena beberapa kasus di sana sudah ada dipidanakan ya dalam kasus prokes. Sementara dalam pelanggaran yang lainnya banyak juga masalah-masalah prokes yang dilanggar oleh pejabat negara, oleh yang dekat dengan pejabat negara, itu juga tidak diproses ya. Ini juga, jadi untuk materi apapun ya, saya kira Anda harus lebih melek lagi informasi ya. Karena tiap hari pemberitaan itu ada ya, tiap detik di media online. Bahkan hari ini juga ada persidangan yang menjadi perhatian khalayak ya, mengenai kasus-kasus hukum di Indonesia yang menjadi perhatian sudah berlarut-larut. Jadi kalau tadi ada ungkapan mengenai tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Mungkin di setiap rejim pemerintahan, ya, rejim kekuasaan itu akan ada masalah-masalah yang menjadi pembahasan tiap zamannya, gitu kan. Jadi kan sifatnya dinamis hukum itu. Tidak bisa kita hanya melihat tekstual tentang hukum, harus lebih kontekstual ya, karena dari aspek penegakannya juga ya kerap menimbulkan masalah ya, atau yang disebut dengan sangat jauh dari rasa keadilan. Dalam hal kekuasaan, kenapa saya bilang tidak dibatasi oleh kekuasaan ya, pada prinsipnya ya, karena kekuasaan negara itu harusnya yang melindungi kan. Negara itu walaupun pada akhirnya negara itu berpihak pada seseorang, pada beberapa pihak, karena memang secara praktisnya tadi prinsipnya memang harusnya berkeadilan ya, negara itu harus melindungi, tetapi pada prakteknya memang mau tidak mau yang namanya hukum ya, itu adalah produk politik gitu kan. Baik itu hukum positif, hukum pidana, apapun hukumnya gitu kan. Itu produk politik yang dibuat oleh pemerintah, oleh penguasa. Di kita ya mungkin karena produk politik, ketika politisi masuk ke kekuasaan, maka yang ada ya warna politiknya. Harusnya kalau sudah menjadi penguasa, lepas dari warna politiknya dan menjadi negara. Makanya yang saya sering ungkapkan, di kita itu memang tidak kehilangan politisi, itu kan. Justru banyak politisi yang miskin adalah negarawan. Ya. Jadi politisi itu hanyalah proses politik pada tahapan misalnya pertarungan, pemilu misalnya ya, pemilihan umum maupun pemilihan-pemilihan yang lainnya, kan.
Tapi ketika sudah menjadi pejabat publik, apapun, apalagi penegak hukum, harusnya menjadi simbol negara, bukan lagi menjadi simbol politik, simbol politisi ya. Hilangkan warna-warna partai politiknya kalau itu berasal dari partai politik. Itu idealnya seperti itu. Namun ya kerap kali mungkin bangsa kita belum mampu ya untuk melahirkan produk para negarawan. Baru bisa melahirkan pada proses politik ya. Baru melahirkan para politisi. Politisi yang belum mampu bereinkarnasi ataupun bermetamorfosis jadi negarawan. Oke itu ya. Kurang lebih. Jadi tolong apapun nanti materinya sampai nanti akhir perkuliahan jadi harus update informasi ya. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang Anda lewatkan sebenarnya yang harusnya menarik untuk kita diskusikan di pertemuan hari ini. Oke, mengenai hukum ya, secara prinsip kenapa itu ada hukum dan kenapa manusia itu harus taat hukum, tapi di samping itu juga kenapa manusia banyak yang melanggar hukum ya. Kita lihat aspek pemikiran utama pertama dari hukum itu sendiri ya. Kita kembali membawa memori kita ke era zaman kuno ya. Di era Yunani kuno. Ada seorang filsuf yang ya sekitar 106 sampai 43 tahun sebelum Masehi. Namanya Cicero ya. Yang mengatakan bahwa ubi societas ibius ya. Yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi ribuan tahun sebelum era modern ya, yang kita rasakan hari ini, orang-orang kuno telah berpikir ya, pentingnya hukum. Bahkan sampai sekarang. Dalam kehidupan sosial masyarakat yang paling sederhana, memang memerlukan dalam bahasa sekarang hukum, itu kan, atau aturan. Ya. Dalam lingkungan yang paling utama, yang sederhana dalam keluarga. Ya. Ada kepala keluarganya kan, tentunya ada aturan main dalam keluarga itu sendiri. Kalau tanpa aturan, bagaimana kehidupan dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Apalagi yang lebih luas lagi, gitu kan, dalam tataran yang masyarakat primitif aja yang dengan suku-suku misalnya yang ya kategorikan saya sebut primitif, ada kepala suku. Itu kan kenapa ada kepala suku? Karena memang di sana misalnya ada aturan. Oh, ini kamu harus taat pada kepala suku itu. Dia akan memberikan semacam panduan-panduan yang akan ditaati oleh anggota suku-sukunya tersebut. Apalagi kalau di era modern gitu kan, yang sudah lebih luas lagi jangkauannya. Apalagi sudah berbicara masalah negara dan bangsa ya gitu. Nah, masuk ke era kelahiran negara abad modern ini sekitar abad ke-16, abad 15, ada juga filsuf yang cukup terkenal yang juga banyak juga dikutip oleh kita ya oleh materi-materi tentang hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa Homo homini lupus ya. Manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Jadi kalau manusia dibiarkan tanpa aturan, tanpa batasan, akan seperti serigala. Ya. Karena memiliki nafsu. Ya. Bahkan kalau kita lihat, saya mungkin tidak pernah mendengar berita ya, ada harimau misalnya, memperkosa anaknya. Tapi tak jarang manusia ya, ayah menghemili anaknya ya. Kalau membunuh juga sudah banyak juga kasus itu. Itulah manusia. Kalau manusia itu membiarkan hawa nafsunya liar ya, maka sisi kemanusiaannya akan hilang ya. Makanya pada pemikir-pemikir abad ke-16, abad 15 sebelum lahirnya abad modern hari ini ya, banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa manusia itu bisa menghalalkan segala cara dan lain-lain gitu kan. Karena peristiwa-peristiwa yang muncul adalah seputar penindasan terhadap kemanusiaan. Nah, lahirnya abad modern ini ditandai dengan yang minggu depan akan kita bahas tentang salah satu bagian dari hukum yaitu hak asasi manusia ya. Adanya hak asasi manusia, adanya konstitusi yang pernah kita bahas. Itu kan kode etik tertulis ya agar kekuasaan baik itu untuk penguasa maupun untuk rakyat. Agar ada batasan. Ya kenapa ada hukum? Agar manusia itu bisa dikendalikan, harus dipaksakan. Karena sifatnya memaksa hukum itu. Tujuan hukum itu bukan untuk menghukum, ingat ya. Kita belajar hukum bukan belajar untuk bagaimana supaya bisa menghukum atau bisa lepas dari hukum. Tentunya untuk melindungi ya rakyat, untuk melindungi warga negara adanya hukum itu. Nah, seiring dengan perkembangan modern selain adanya konstitusi, adanya hak asasi manusia ya, maka lahirlah juga negara modern yang saya sebut nation state, ya negara nasional.
dengan demokrasi ajas kekuasaan, biar ada kesetaraan antara manusia, antara rakyat, ya, yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya tentang demokrasi. Sehingga istilah lain dalam hal ini, ya, negara yang selain nation state juga ada istilah negara hukum. Jadi negara yang diatur melalui hukum sebagai panglimanya, rule of law, ya. Dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat. Karena semua perilaku masyarakat, tindak tanduk masyarakat, hubungan antara rakyat, antar warga negara, dan dengan negara, dengan pemerintah, dengan penguasa, itu diatur melalui mekanisme hukum. Kita sebagai negara modern, sebagai negara bangsa, juga menganut ajas rule of law, ya, negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3, ya, Undang-Undang 45, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kita tarik lagi ke atasnya, ke pembukaan, ya, bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, sampai kepada berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu, ya, patokan utama dalam batasan kita sebagai negara hukum. Tanpa diatur, ya, kita ke masalah-masalah sebelum ada negara, ketika kekuasaan dikuasai oleh feodalisme, oleh monarki, kerajaan-kerajaan, kita lihat bahwa penindasan terhadap rakyat itu membabi buta, ya, peperangan di mana-mana. Ternyata sekarang pun setelah kita masuk ke era modern pun, yang namanya kekacauan, yang namanya peperangan, yang namanya pembunuhan, penindasan dari penguasa, dari yang kuat ke yang lemah, tetap ada. Padahal sudah ada konsep hukum. Sehingga, ya, akan tetap menjadi sebuah masalah, ya. Oke, itu, ya. Apalagi dalam negara kita juga menganut ajas negara hukum, selain pasal 1 ayat 3 tadi, juga ada yang ada di pasal-pasal yang lain tadi disebutkan, ya, pasal 28, pasal 26 tentang persamaan di mata hukum dan pemerintahan, ya. Dan kita harus wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya. Itu konsep dasarnya pun sudah mengatur seperti itu. Nah, adapun yang akan kita fokuskan dalam masalah hukum yang di bawah konsep Pancasila, pembukaan maupun di UUD 45, kita lihat penegakan hukum di bawahnya. Undang-undang, ya. Kan Anda lihat ada hierarkinya, kan. Dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, Perpres, Perda. Itu bagian dari hukum di Indonesia, di negara kita yang kita anut, ya. Ada saling keterhubungannya, gitu kan. Biar ada keteraturan, biar ada perlindungan. Jika ada yang melanggar, jika ada yang merugikan, maka akan ada sanksinya, ya, gitu. Jadi konsekuensi, sebisa mungkin kita jangan sampai ada pelanggaran hukum, sebisa mungkin, ya. Walaupun itu sulit, karena kan manusia tadi punya nafsu, punya ambisi, ya. Sehingga kalau sudah punya nafsu, kalau sudah punya ambisi, tidak mempedulikan kerugian orang lain, tidak mempedulikan nyawa orang lain. Sehingga memang sampai kapanpun mungkin penjara akan tetap penuh, ya, dengan orang-orang yang dianggap sebagai jahat atau pelanggar hukum, ya. Walaupun di beberapa negara, ya, konon katanya di Belanda itu sangat sedikit katanya, penjaranya sepi, lapasnya sepi. Ya mungkin sudah ada tertib hukum di negara-negara barat, di negara-negara maju, ya. Bukan berarti tidak akan ada sama sekali, ya. Akan tetap ada. Oke, itu, ya. Nah, sekarang ini akan saya tekankan di sini di materi ini tentang hukum, ya. Secara umum kita mengenal 2 jenis hukum, ya. Yang pertama adalah hukum privat atau dari hukum publik. Nah, kita pahami satu persatu. Hukum publik dan hukum privat. Oke, saya mau tanya satu persatu nih. Hukum publik itu apa sih? Tajkia. Mereka sudah pernah mendengar hukum publik? Tajkia. Hadir? Tajkia. Tahirah. Bisa dengar suara saya? Tahirah? Hadir, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang hukum publik? Deta Aufa. Selma Febrina.
Nanda Anpita. Anissa Nurjayanti. Fitriani Solehah. Dea Ananda. Nova Saripayana. Berliaman. Wafik Nur. Airita. Risa Rainaningsih. Saya, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang hukum publik? Kalau hukum publik itu kayak mengandung ketentuan yang memang menyangkut kepentingan umum. Kalau misalkan hukum privat, itu mungkin lebih bersifat ke kepentingan pribadi. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Nabila. Nabila Jahrani. Justina Pratiwi. Khalifa Nurul. Putri Arini. Giar Awaliyah. Sipa Sulpiatun. Ya. Wida Andayar. Fatimah Fauziat. Aidini. Ispi. Ya, Pak. Hadir. Aidini, coba menurut kamu apa yang barusan saya tanyakan? Menurut saya hukum publik itu yang melibatkan antar beberapa negara atau pemerintah, Pak. Antar beberapa negara atau pemerintah. Kemudian? Keterlibatan negara. Aspi, coba udah. Aspi. Ranti. Putri. Hadir, Pak. Apa yang kamu ketahui? Kalau hukum publik itu hukum yang untuk mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat itu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Oke. Silakan yang lain ya yang saya sebut untuk merupakan hal yang beda. Herpina. Ya, Pak. Menurut kamu apa? Menurut saya kalau hukum publik itu hukum yang mengatur bisa hubungan antara pemerintahnya baik dengan warganya seperti kenyamanan warganya, keselamatan warganya dari pemerintahannya. Kemudian kalau untuk hukum privat mungkin itu hukum yang mengatur mengenai hukum-hukum yang ada di individu seseorang seperti misalnya hukum waris ataupun pernikahan mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Atau coba yang lain yang belum yang siap-siap nih ya. Istilah lain dari hukum publik itu apa dan hukum privat itu apa? Istilah lainnya ya biar lebih fokus lagi kita bahasannya. Salsabila. Hasan. Joe. Dian Putri. Khofifah. Dina Sepiana. Afifah Nisrina. Dita Aufa. Ilma Nur Aziza. Dian Putri. Khofifah. Maulida Ayu. Diparati. Nofriza. Rahma. Nurhaliza. Alfiani Hasna. Putri Arini. Putri Arini. Alfian, Pak.
Siapa ini? Alpiani? Alfian. Ya, Ya, silakan. Menurut kamu apa? hukum publik itu istilahnya juga hukum negara. Kalau hukum privat itu istilah lainnya hukum sipil. Hukum publik mengatur kepentingan yang lebih global, yaitu mengatur korelasi antara warga negara dan negara atau hukum yang mengatur kepentingan umum. Seperti itu, Pak. Kalau hukum privat mengatur hubungan antar individu satu dengan individu yang lain, menitik beratkan pada kepentingan yang perorangan. Contohnya kayak hukum perdata, hukum dagang. Oke, terima kasih. Seperti Coba itu. ya, oke, udah dulu. Di Parati. Ya Pak, kalau menurut saya kalau hukum publik itu nama lainnya hukum pidana. Jadi hukum yang mengatur antar warga negara dan negaranya. Kalau hukum privat itu hukum perdata yang mengatur urusan antar individu. Seperti itu Oke, Pak. udah, terima kasih. Saya berikutnya ya. Sebutkan contoh satu aja yang saya panggil ya. Satu kasus hukum pidana. Anissa Dwi. Anissa Dwi. Hukum pidana. Itu apa saja contohnya? Contoh hukum pidana apa saja? Anissa Dwi. Pas? Atau hukum perdata? Sebutkan salah satu contoh hukum pidana aja. Contoh satu aja. Contoh hukum pidana apa? Contohnya. Atau hukum perdata? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau belum connect nggak apa-apa. Fadilah. Bapak, iya izin menjawab. Ya silakan. Untuk hukum pidana seperti pembunuhan mungkin Pak? Udah. Fadilah, Rizky. Langsung disebutkan ya. Seperti penipuan, Pak. Alia Rinjani. Alia Rinjani. Nausika. Cek. Contoh aja satu. Ini Pak, contohnya seperti pencemaran nama baik. Itu hukum pidana kategorinya? Apa-apa. Oke, nanti bisa diperdebatkan ya. Silva, Eliva. Izin menjawab Pak, contohnya kasus korupsi. Korupsi. Ya. Sebina. Izin menjawab Pak, contohnya kasus pemalsuan dokumen. Dokumen itu juga nanti bisa diperdebatkan ya. Anissa Suci. Anissa Suci. Izin menjawab Pak, penipuan. Penipuan. Dan juga masih bisa diperdebatkan ya. Berikutnya, oke, hukum perdata ya. Contohnya apa? Siva, Veronisa coba apa? Contoh hukum perdata. Ya? Pemalsuan dokumen, pengumpulan pajak. Contohnya apa ya? Kasusnya apa aja? Pemalsuan dokumen, Pak. Oke, jadi kalau berbicara hukum, sekali lagi tidak perlu Anda berbicara pelanggaran hukum ya. Berbicara mengatur apa ya. Contoh yang diatur oleh hukum pidana apa. Contoh yang diatur hukum perdata itu apa. Jadi tidak perlu kejahatan, tidak perlu pelanggaran. Kan yang saya bilang hukum itu untuk mengatur, bukan untuk menghukum ya. Menghukum itu hanya konsekuensi hukum ya. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, tidak akan ada sanksi itu kan. Tapi kan semua aturan tanpa pelanggaran pun itu masih menjadi perlindungan gitu kan. Oke. Yang diatur oleh hukum pidana apa, yang diatur oleh hukum perdata apa. Bisa masalah, tidak perlu kasus ya. Bisa aja masalah ataupun hal ya. Dita coba. Dita Rosalinda. Perdata, hukum perdata sekarang ya. Hukum perdata ini Pak. Apa ya coba yang diatur perdata? Contohnya? Pelanggaran hak paten. Hak paten. Julfa. Iya Pak. Hukum perdata.
Masalah warisan, Pak. Warisan. Oke. Septi. Konflik sengketa lahan, Pak. Apa? Ulangi lagi. Konflik sengketa lahan. Sengketa lahan. Nanda, Siti. Utang piutang, Pak. Utang piutang. Amalia. Perkawinan, Pak. Perkawinan. Oke, sampai situ ya. Jadi dipisahkan ya. Hal-hal tidak perlu kasus ya, tapi hal-hal ya. Berarti kita bisa membedakan beberapa contoh ya. Pembunuhan itu masuk ke hukum apa? Coba yang lain bisa semua bareng-bareng jawab. Pidana. Perampokan. Pidana. Perampasan. Pidana. Oke. Itu disebutkan hukum publik ya. Kenapa disebutkan hukum publik? Dari apanya coba? Kenapa? Hal ini mah kategorinya pidana, kategorinya ini perdata. Tadi yang menyangkut kepentingan publik. Sementara perdata atau privat yang menyangkut orang per orang. Jadi timbul hukum, akan berlaku hukum setelah itu ya. Jadi kalau begini maksudnya, kenapa misalnya pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori hukum publik? Karena gitu ya, pelakunya bisa banyak gitu kan. Yang terlibat hukum, yang terlibat masalahnya bisa banyak. Dede Noprianti misalnya tidak sengaja dia sedang jalan-jalan tiba-tiba melihat di jalan orang baku hantam lalu sampai ada orang yang meninggal. Padahal tidak niat untuk melihat. Bahkan bukan pelaku, juga bukan korban Dede misalnya. Tapi secara hukum sudah terlibat. Sebagai apa kira-kira dalam hukum pidana? Kita hanya menyaksikan. Sebagai saksi. Ya, itulah yang jadi begitu ada kejadian maka hukum itu berlaku ya. Dan bisa langsung ditindak ya. Jadi yang bahkan bukan hanya saksi ya. Bahkan saksi juga kalau di persidangan tidak hanya saksi yang menyaksikan ya. Ada saksi yang tidak menyaksikan tapi diundang juga ke pengadilan, yaitu saksi ahli misalnya. Ketika ada kasus ini merupakan ahli bahasa, ahli agama, ahli tata bahasa, ahli pidana, ahli perdata juga dia tidak menyaksikan. Itu yang pertama ya. Jadi hukum publik itu begitulah. Jadi kalau memang ada perampokan, ada pencurian, ada penganiayaan, ada korupsi ya. Kita tidak korupsi tidak, dikorup juga tidak. Korban bukan, pelaku bukan, tapi tanpa sadar kita bisa menjadi terlibat sebagai saksi. Bahkan melalui kesadaran kalau Anda melihat misalnya tiba-tiba Anda mengetahui seorang pejabat disuap oleh pengusaha. Maka bisa sebagai pelapor. Ya. Jadi itu berlakunya hukum publik seperti itu. Sementara yang kedua adalah hukum perdata, orang per orang. Ya. Ini banyak pada hukum-hukum yang bisnis misalnya ya. Orang misalnya antara Syifa dan Anissa usaha bersama ya, join ya. Modalnya sama ya. Ada penyajian tertulisnya di atas materai. Tempatnya juga ditanggung bersama ya. Keuntungan pun ditanggung bersama. Oke, tidak ada masalah gitu. Nah, ada masalah jika bagaimana? Anissa dan Syifa misalnya join bisnis. Sama-sama menguntungkan. Ada perjanjian. Kan timbul masalah hukum jika bagaimana? Ini kenapa bisa muncul hukum perdata ya? Coba. Orang per orang, ada perjanjian gitu kan. Nah, akan timbul masalah hukum jika bagaimana dalam hukum perdata? Padahal sama-sama menguntungkan misalnya. Jika melanggar perjanjian. Jika melanggar kemudian apakah hanya cukup dengan melanggar? Amalia melanggar perjanjian dengan Piki misalnya.
Lalu bagaimana setelah ada yang melanggar? Ada pihak yang merasa dirugikan lalu Siapa menuntut yang dirugikannya? Siapa yang dirugikannya? korban. Korbannya siapa? Kan yang menjanji kamu dan Vicky misalnya. Misalkan kalau saya yang melanggar berarti Vicky yang merasa dirugikan. Kalau bagaimana? Vicky-nya bagaimana? Menuntut saya. Menuntut. Bagaimana tuntutannya? Menuntut karena telah melanggar perjanjian. Kemana menuntutnya? Ke kamu atau ke siapa? Ke jaksa penuntut umum. Langsung ke jaksa. Kan ada prosesnya dulu, dia tiba-tiba ke jaksa ya. Oke, coba siapa lagi selain Amalia? Coba. Orang misalnya, tadi Vicky dan Amalia ada kesepakatan. Tidak langsung menuntut ya. Tapi apa dulu? Oke. Selain bisnis ya, contoh lain misalnya. Yang kategori hukum perdata, perkawinan ya mungkin yang ini yang akan Anda alami ya. Kenapa perkawinan itu bisa kategorinya hukum perdata? Coba ada yang bisa menjelaskan? Kenapa perkawinan itu kan tadi hukum yang itu orang per orang. Kenapa perkawinan itu masuk ke hukum perdata? Tahu kan perkawinan? Tahu pernikahan? Dalam undang-undang Indonesia disebut undang-undang hukum perkawinan ya. Apa? Kenapa? Coba Siti Agnia. Kenapa perkawinan masuk ke hukum perdata? Siti Agnia. Izin menjawab Pak, mungkin karena di negara tersebut ada hukum perdata dan perkawinan masuk ke hukum itu. Jadi kalau ada masalah perkawinan ya diurusnya oleh itu. Mungkin begitu. Oke, Tahira. Kenapa perkawinan masuk ke hukum perdata? Karena mungkin perkawinan itu termasuk perjanjian, Pak. Siapa yang berjanji? Oke, betul. Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Melaksanakan perkawinan. Ya, siapa? Dalam hukum itu syarat utama perkawinan apa? Kalau kita fokus ke perdata ya. Syarat hukum perkawinan itu apa? Syarat utamanya dalam hukum perdata. Adanya pasangan, Pak. Pasangan. Pasangannya apa? Jelas. Pasangannya apa? Pasangan. Siapa yang mesti itu? Laki. Ya, jadi ada perbedaan ya. Kenapa kamu berkawin? Kenapa orang tua kamu? Karena ada perbedaan. Kenapa kamu begitu mesranya dengan pasangan kamu? Karena saya banyak persamaannya. Justru salah. Yang paling utama adalah perbedaan dulu. Apa? Ya perbedaan jenis kelamin ya. Karena tidak mungkin di Indonesia dalam agama, apalagi dalam hukum Islam ya, syarat perkawinan adalah perbedaan jenis kelamin yang tersebut adalah pasangan ya, suami istri. Ya, yaitu laki-laki dan perempuan yang berjanji setia sehidup semati lewat sebuah ikatan ya. Dalam hukum ya tertulis jelas ya, ada di kita, ada agama, ada KUA gitu kan. Itu hukum positif di Indonesia telah menjadi hukum. Jadi dalam kompilasi hukum Islam ya, hukum perkawinan merupakan hukum Islam yang diadopsi menjadi hukum negara. Itu. Jadi biar legal, sah bukan hanya sah ya, bukan kalau dalam hukum agama kawin siri aja sah, tapi menurut agar legal dia ditulis oleh negara, maka ada undang hukum perkawinan yang masuknya ke kategori hukum perdata. Lalu setelah itu bagaimana? Akan timbul masalah hukum juga bagaimana coba dalam perkawinan? Atau konsekuensi dari adanya sebuah perkawinan apa?
Perceraian, Pak. Perceraian. Kenapa bisa Perceraian bercerai? bukan? Oke, betul. Kenapa bisa timbul perceraian? Izin menjawab, Pak. Ya, Ajis. Ya mungkin alasannya ada tindakan KDRT ya Pak. Itu terutama dalam rumah tangga itu KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga yang bisa saja memicu suatu perceraian antara perpisahan suatu pasangan. Seperti itu Pak. Oke. Lalu bagaimana? Setelah ada KDRT mau bagaimana? Apa langsung cerai? Ya, kalau memang ingin bercerai ya mungkin. Ya bagaimana prosesnya? Prosesnya ya kita mengajukan laporan terlebih dahulu. Enggak, saya mah enggak. Bukan Pak, misalkan ini contohnya. Ya siapa? Maka ini kan hukum orang per orang. Kan orang berdua nih ya, berjanji menikah, lalu cerai. Udah apa misalnya? Orang bisa timbul cerai. Jika bagaimana? Akan timbul masalah hukum jika bagaimana? Kalau masalah KDRT, masalah keharmonisan itu urusan lain, tapi secara hukum akan terjadi perceraian jika bagaimana awalnya? Langkah hukum ya, bukan penyebab Izin hukumnya, menjawab, tapi langkah hukumnya. Pak. Ini apa? Bagaimana? Mungkin karena adanya pelanggaran janji, Pak. Iya, pelanggaran janji. Lalu bagaimana setelah melanggar? Izin menjawab, Pak. Ya. Jika ada salah satu dari pihaknya yang menggugat ke pengadilan agama. Ya, itu ya. Jadi dalam hukum perdata itu akan muncul peristiwa hukum jika ada delik aduan. Ya. Kalau memang gak ada masalah ya ngapain? Tuh. Anda misalnya bisnis dengan teman sama-sama menguntungkan. Ya oke, itu nggak ada masalah. Namun jika ada masalah, bisa ada langkah hukum itu mengadukan. Saya merasa dirugikan oleh teman saya. Itu pun kalau perlu. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Mediasi aja kekeluargaan. Kenapa kamu bulan lalu hanya store ke saya segini, kamu besar bagian kamu misalnya. Oh iya karena saya memang butuh banget. Bulan depan biar keuntungannya semua sama kamu. Selesai? Oke selesai. Tapi jika ada mediasinya buntu, tidak ada masalah, sudah tidak ada lagi kesepakatan secara keluargaan, maka itu silakan ambil langkah hukum. Ingat, dalam hukum perdata, langkah hukum adalah jalan terakhir. Selama masih bisa mediasi dulu keluargaan dulu. Karena akan membuat kita beban ya, waktu ya, mungkin juga uang yang harus membayar pengacara, harus membayar persidangan dan sebagainya. Sama ketika kasus perkawinan juga ya. Jangan sampai hukum ya. Kalau hukum perkawinan itu pasti ada perceraian. Oh, tahun 2024 saya mau kawin misalnya. Tapi 2026 saya cerai misalnya. Ya nggak usah, kalau memang nggak perlu cerai ngapain harus cerai ya. Sama kalau Anda sedang bisnisnya. Kalau memang sekarang menguntungkan ya ngapain Anda buat masalah gitu. Jadi perceraian pun dalam agama kan sesuatu yang halal, tapi dibenci oleh Allah kalau dalam agama Islam ya. Makanya dalam hukum perdata pun, dalam hukum negara pun, sebisa mungkin kan dalam KUA, sidang di KUA itu kan harus benar-benar dimediasi dulu oleh hakim gitu kan. Tidak langsung ujung-ujung cerai, oke selesai ya. Tidak gitu. Jalan terakhir ya. Jadi itu kalau tidak perlu jangan saling mengadukan ya. Jadi musyawarah dulu, mediasi dulu, kekeluargaan dulu, gitu ya. Jadi itulah. Jadi dalam hukum perdata tidak bisa seperti hukum pidana misalnya. Kalau tadi orang mencuri, merampok, ada lapor ke polisi, selesai urusan. Tapi dalam hukum perdata misalnya, Anda punya tetangga kan? Cuma di sini yang punya tetangga. Tetangga Anda dekat sekali dengan rumah Anda. Tiap hari itu tetangga, suami istri tentunya ya. Ribut terus ya. Hari pertama piring habis, hari kedua gelas, hari ketiga semua perabotan saling lempar ya. Soalnya perjanjian pernikahannya, kenapa kamu menikahi saya katanya? Karena saya ingin tiap hari bertengkar dengan kamu ya. Yang pas saya unggal poe katanya gitu ya. Nah, kamu sebagai tetangga terganggu nih sama tetangga itu. Laporan ke polisi, Pak polisi, ada tetangga nih yang ribut terus. Iya, lalu bagaimana? Tolong ceraikan mereka. Bisa nggak? Seperti itu. Ya tidak, ya dalam hukum perdata tidak bisa. Kita tidak melapor ada pertengkaran dalam rumah tangga, kita ikut campur. Karena tadi timbul ketika ada gugatan ya atau ada delik aduan. Sementara hukum pidana tidak mengenal delik aduan ya. Oke, itu mengenai
perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata ya. Hukum pidana yang sangat banyak sekali ranahnya ya. Pembunuhan, perampokan, perampasan, bahkan juga pembunuhan berencana dan sebagainya, bahkan sampai ke korupsi ya. Itu diatur dalam kitab yang sangat tebal ya, masih warisan Belanda, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini belum direvisi oleh DPR ya, karena masih timbul pro kontra. Jadi memang kalau kita lihat kenapa banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hukum pidana kita, karena masih warisan kolonial ya, ataupun hukum Belanda yang telah diadopsi menjadi hukum nasional. Namun ya dalam hal itu masalah hukum pidana ada pidana umum, ada pidana khusus ya. Pidana umum ya tadi yang saya sebutkan yang diatur dalam KUHP. Tapi ada beberapa masalah dalam pidana tidak mungkin diatur oleh lembaga-lembaga yang penegak hukum yang mengatur di Indonesia. Nah, kita akan mengenal ya lembaga peradilan atau penegak hukum di Indonesia beserta bagaimana proses menuju ke pengadilan maupun proses persidangan ya dalam mencari keadilan dalam ranah hukum. Coba lembaga pertama apa dalam hukum di kita, lembaga penegak hukum apa yang pertama? Ketika ada kasus, kemana Anda melapor? Kita harus melapor. Lapor Pak. Kemana? Ke kepolisian. Kepolisian ya. Jadi lembaga penegak hukum yang pertama adalah kepolisian ya. Untuk bertindak sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Menerima laporan, mencari keterangan, barang bukti, menyuruh berhenti seorang dicurigai, mengadakan tindakan lalu menurut hukum yang bertanggung jawab, penangkapan, pemeriksaan, mengambil sidik jari, memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang ke penyidik ya. Setelah polisi kemana? Setelah berkas dari polisi, saksi barang bukti, saksi apapun telah adalah sudah lengkap. Pemeriksaan sudah lengkap, lalu dikemanain kasusnya itu? Ke kejaksaan bukan Pak? Jangan, harus yakin ya. Nggak perlu, kalaupun jadi harus meyakinkan kalau jawaban itu. Nggak perlu nanya, Anda nanya lagi. Ke kejaksaan, Pak. Kejaksaan. Oke, jadi yang kedua setelah berkas dari polisi lengkap, maka akan masuk ke kejaksaan. Orang ketika telah dianggap selesai dari polisi misalnya, lalu akan dimasukkan ke kejaksaan, maka apa status orang tersebut? Sebagai apa? Terdakwa. Belum. Yang apa? Tersangka. Oke, jadi tersangka dulu, tidak langsung terdakwa. Karena belum didakwa kan, baru disangka. Jadi hanya sangkaan polisi itu, belum tentu ya. Jadi harus kan nanti ada pembuktian dan sebagainya. Jadi hanya tahap awal. Nah kan banyak kasus ya. Bayangkan polisi itu harus mengurus berbagai macam kejahatan pidana yang mungkin tidak terhitung berapa jumlahnya. Sehingga ada kasus lain yang tidak bisa ditangani oleh polisi. Ini baru diatur di reformasi, yaitu korupsi. Nah kalau urusan korupsi itu masuknya bukan lagi urusan polisi sebenarnya, tapi siapa? Apa itu? Kemana pengaduannya? KPK. Ke KPK. Ya, jadi fungsi KPK itu sama dengan fungsi polisi sebagai penyelidik gitu ya. Untuk kasus-kasus yang kejahatan korupsi, rasuah. Walaupun sekarang ya KPK sedang ada masalah ya, harusnya dulu karena polisi itu pertama memang tidak kurang SDM-nya, banyak konsentrasinya sangat banyak sekali dan banyak kekecewaan terhadap polisi. Itulah lahirnya KPK. Tapi sekarang ya ternyata orang-orang KPK ya orang-orang polisi juga ternyata sebagian besar. Apalagi setelah ketua KPK-nya dari kepolisian ya. Sami Wawon gitu ya. Jadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Katanya hari ini seperti itu ya. Oke, jadi dari kejaksaan ataupun dari penyelidik ke penyidik yaitu ke kejaksaan. Jaksa itu tugasnya untuk menuntut ya, mendakwa dengan pasal apa nih dari bukti-bukti yang telah diberikan oleh KPK, oleh polisi. Lihat kira-kira kalau barang buktinya ini, faktanya ini
pasal apa yang akan dituntut nanti. Setelah berkasnya lengkap dari kejaksaan lalu dikemanain? Dikemanakan? Dikemanakan? Selesai belum proses peradilan? Proses kemana? Diapain? Ke pengadilan, Pak. Ke pengadilan ya. Maka kita akan mengenal 3 tingkat lembaga peradilan ataupun yang umum, tapi ya kalau sebenarnya banyak ya, ada peradilan tadi. Kalau hukum perdata agama ada peradilan agama, ada peradilan militer. Kalau itu yang menyangkut kejahatan pelanggaran oleh di kalangan internal TNI ya, itu militer. Kejahatan tata usaha negara itu peradilan tata usaha negara kalau menyangkut urusan tentang barang-barang negara ya, atau administrasi negara. Nah, yang umum kita akan lebih ke umum ya, yang umum aja yang kita pahami ya. Ada 3 jenjang dalam peradilan umum. Jadi akan disidangkan di pengadilan. Ya. Setelah berkasnya lengkap ya. Yaitu yang pertama kali pasti masuk ke pengadilan negeri dulu. Pengadilan negeri itu ada di tingkat mana? Desa atau kelurahan? Pengadilan negeri RW, RT atau RW? Ya. Halo, silakan apa sebutkan aja. Tingkat daerah. Kabupaten atau kota. Pengadilan negeri itu di tingkat kota atau kabupaten ya. Tapi tidak ada pengadilan swasta ya. Hanya ada pengadilan negeri. Jangan salah nanti ada mau ke pengadilan swasta. Tidak ada ya. Di Tasik itu di Jalan Siliwangi ya, dekat Unsil itu ada pengadilan negeri. Masuklah ke pengadilan, ada persidangan, ya. Kan lama, ya. Makanya jangan sampai Anda mau masuk ke pengadilan ya. Udah lama ya. Bisa sampai bulanan tahunan ya. Sampai saksi dihadirkan ya, keterangan dari berbagai ahli, lalu dituntutlah oleh jaksa dengan dakwaan 10 tahun. Pledoi misalnya, pembelaan ya dari terdakwa, dan akhirnya setelah itu diponislah oleh hakim. Nah, inilah fungsi lembaga kehakiman ya. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat ya. Dalam persidangan itu kan kita menganut ajas sistem peradilan kita seperti di Eropa kontinental ya. Ada hakim di tengah kan dengan 2 atau 3 anggotanya, terus jaksa, saksi, terdakwa di tengah, kemudian di belakang ada tim, ada bisa juga ada penonton dan sebagainya ya. Diponislah oleh hakim di pengadilan negeri dengan sama dengan jaksa misalnya. Bisa sama, bisa lebih, bisa kurang. Kan hakim menggunakan nurani, menggunakan pertimbangan hakim yang makanya penting ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman itu memerlukan orang-orang yang benar-benar bukan hanya kompeten, bukan hanya pintar, cerdas, tapi juga memiliki moralitas yang baik ya, yang benar-benar untuk keadilan, bukan untuk keuntungan. Bahaya kalau lembaga peradilan ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan sampai kehakimannya dapat suap dari orang-orang yang berkepentingan. Sedih kan rasanya. Sehingga mana mungkin ada keadilan kalau masih seperti itu. Ya. Untuk lalu akhirnya diponislah 10 tahun di pengadilan negeri. Nah, apakah masih ada upaya hukum lain? Enggak. Bisa enggak mengupayakan langkah lain setelah diponis di pengadilan negeri? Baru di tingkat negeri ya, di tingkat awal nih. Bisa terpidana korupsi, bisa terpidana kejahatan pembunuhan, pencurian, narkoba, dan sebagainya. Bisa nggak? Atau selesai di sana? Oke Pak, terima aja. Adanya perlawanan mungkin Pak? Ya, melawan secara hukum. Bisa nggak melawan secara hukum? Kalau tidak pun tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada yang mau, boleh nggak? Kalau baru sampai pengadilan negeri? Boleh, dengan apa? Dengan mengupayakan banding, ya ini istilahnya, ke pengadilan bukan swasta ya. Mentang-mentang tadi pengadilan negeri ke swasta, tidak. Nggak merasa adil nih. Saya ini kan mencurinya 100 miliar, masa hanya diponis 10 tahun? Harusnya nambah dong, 200 tahun misalnya. Makanya tidak terlalu kecil, makanya dia banding karena kurang lama dihukumnya.
Ya boleh kalau mau silakan ya ke pengadilan tingkat tinggi di provinsi. Ya di Bandung kalau Jawa Barat ya, di ibu kota provinsi biasanya. Itu namanya sebut pengadilan tingkat banding ya. Bisa divonis di sana, bisa lebih ringan, bisa sama, bisa lebih berat ya. Banyak kasus korupsi yang malah dibebaskan juga banyak ya. Kata pengadilan negeri 10 tahun, kata pengadilan tinggi bebas. Wah, ini ada yang nggak puas nih. Baik korban maupun terdakwanya atau jaksanya. Boleh nggak upaya lain setelah pengadilan negeri tinggi? Boleh nggak? Masih ada nggak upaya hukum lain? Halo? Boleh nggak? Ada nggak tempat cara lain setelah pengadilan tinggi? Coba sambil baca bukunya tuh, kenapa Pak? Setelah pengadilan tinggi kemana? Mungkin Anda pernah mendengar dari berita, oh ada lembaga hukum lain nih. Di tingkat pusat tentunya ini ya. Apa namanya? Gimana coba? Pengadilan khusus. Enggak bisa ya. Masa ke umum ke khusus? Kayak jalur aja. Kalau Anda misalnya kuliah, daftar kuliah ke Unsil dari jalur umum tidak bisa. Bisa jalur khusus. Kalau ini nggak bisa ya. Masa misalnya Anda dari pengadilan tinggi mau ke pengadilan militer, kan bukan anggota militer ya. Atau dari tipikor menjadi tindak pidana biasa, tidak bisa. Kasusnya pembunuhan kok malah di pengadilan tipikor ya. Ya nggak bisa. Apa namanya? Kasasi bukan Pak? Ke Iya, ke Mahkamah Agung, yaitu ke tingkat kasasi ya. Tapi bukan, jangan salah, jangan kasasi Adi Saputra ya. Beda. Itu nama saya. Yaitu tingkat tinggi atau tingkat akhir ya. Mahkamah juga Hakim Agung, di sana ada beberapa orang sama ya. Bisa tergantung juga kan, bisa mana yang lebih kuat ya. Ada yang memang kalau koruptor malah ketika banding ke tingkat tinggi lalu tetap divonis berat, dibanding lagi naik lagi ke tingkat Mahkamah Agung malah lebih berat lagi gitu kan. Itu bisa aja seperti itu. Biasanya kalau orangnya punya banyak modal, banyak uang ya boleh. Apalagi kalau misalnya enggak juga sih, kalau misalnya ada orang yang merasa dijolimi oleh hukum di kita padahal tidak salah, kurang kuat, tapi kok pengadilan misalnya tetap memvonis saya ini salah, negeri juga salah, Mahkamah Agung juga malah memvonis lebih berat lagi malah menghukum. Ya, tapi ya yang namanya Mahkamah Agung itu tingkat akhir yang sifatnya final dan mengikat. Ya. Jadi tidak ada upaya hukum lain setelah Mahkamah Agung. Upaya hukum ya. Walaupun ada beberapa upaya dalam beberapa kasus itu dengan kebijaksanaan presiden lewat grasi dan atau amnesti ya, pengampunan ya. Itu pun ya kalau karena urusannya mungkin orang tua yang sudah sepuh ya, ataupun telah beberapa kali lagi usia pertahanannya tinggal beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, karunia kasihan dan baik di tahanannya, lagi ada pertimbangan yang baik dari presiden. Makanya berat ya jadi seorang presiden itu karena punya fungsi yang tadi mengeluarkan grasi dan amnesti. Dulu ada ya, zaman Pak SBY pernah memberikan grasi ke pasti bukan koruptor, tapi ya pengedar narkoba dari Australia ya. Itu karena mungkin ada intervensi atau kerjasama dengan pemerintahan Australia ya. Tapi itu urusan presiden ya. Itu silakan nanti publik yang akan menilai. Jangan sampai begini, tiba-tiba ada terpidana korupsi dihukum berat oleh Mahkamah Agung misalnya. Tetap berat hukumannya, tapi karena satu partai dengan presiden akhirnya diberikan amnesti atau grasi oleh presiden, ya tidak bisa ya. Bukan tidak bisa sih, tapi kan itu melukai misalnya ya. Masa karena satu partai politik misalnya harus memberikan pengampunan kepada orang yang korup. Jadi berat ya. Itu bukan langkah hukum, tapi itu langkah politik atau kebijakan dari presiden ya untuk mendapatkan keadilan yang memang seadil-adilnya dari masyarakat. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Tadi pertanyaan ya, penegak hukum yang melanggar hukum. Ya, jadi memang di sini kita masih membutuhkan reformasi hukum ya. Banyak polisi ya yang sudah menerima suap, bahkan jaksa juga yang kelas kakap ya, kasus Joko Chandra kemarin yang telah dipecat ya dari jabatannya yang terbukti juga ya. Hakim pun tidak sedikit ya, bahkan lembaga-lembaga tinggi seperti hakim, hampir semua lah lembaga kejaksaan ya, kehakiman, termasuk hakim agung di Mahkamah Konstitusi juga banyak yang sudah terkena suap, terkena kasus korupsi dan sebagainya. Hampir semua lembaga-lembaga yang harusnya dipercaya oleh rakyat memberikan amanah dan keadilan kepada kita, ya malah melukai keadilan itu sendiri. Bahkan KPK pun sebagai salah satu kejahatan yang sangat akut di negara kita, korupsi, ya terlepas dari kinerjanya yang tetap ada tersangka dan penahanan, tapi kan penindakan kasus korupsi juga baru menyentuh pada aspek-aspek yang mungkin mudah untuk di ini ya, kasus bansos, kasus yang lain juga masih belum tanda tanya ya. Kalau yang skalanya kepala daerah yang mungkin kerugiannya hanya 1 miliar, 2 miliar, atau banyak yang kita apresiasi terhadap KPK. Tapi kasus seperti BLBI, ya Senturi yang melibatkan para taifan, para naga-naga yang mungkin merusak secara jahat ya di atas mungkin ratusan triliun rupiah, tapi kan KPK masih tetap tumpul ya, tidak bisa. Bahkan Harun Masiku pun yang diduga aktor di balik perubahan KPK dan Pilpres kemarin juga sampai sekarang setahun lebih tidak bisa ditemukan ya di mana adanya. Jadi masih banyak lah hal-hal yang mungkin tadi adegium tentang tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Kalau kita lihat lagi mungkin yang sedang kita ramai di hari-hari ini sekarang sedang ada sidang ponis HRS ya, kasus yang ketiga Rumah Sakit Umi. Tidak tahu ya. Nah itu kan mungkin hanya HRS yang disangkakan pidana ya dari kasus pelanggaran administrasi prokes itu. Sementara kasus kerumunan di pilkada, di pernikahan seperti ATA dan yang dihadiri oleh mungkin pejabat-pejabat tinggi, termasuk juga oleh gubernur-gubernur di daerah lain dan termasuk juga mungkin presiden ya, itu tidak sama sekali disentuh oleh penegak hukum kita. Padahal dalam negara kita karena persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Tapi ya masih ada hal-hal yang menjadi mungkin paradok ya bagi kita. Jadi belum memenuhi rasa keadilan ya. Belum lagi kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya ya, ada seorang nenek yang divonis bersalah sementara koruptor ataupun tadi yang saya sebutkan kelas-kelas tinggi tidak bisa. Jangankan divonis ya, mungkin di sidik pun, di proses pun tidak ya. Masuk tadi pelanggaran mengenai pencemaran nama baik ya, mengenai mengadukan. Banyak memang korban aduan akibat undang-undang ITE mungkin yang sedang ramai diperbincangkan, tapi kan tidak seimbang juga ya. Yang dari sebaliknya ini banyak yang juga yang tidak diproses. Tapi ya apapun itu bahwa memang kita memerlukan reformasi hukum, terutama ya dari reformasi politik, karena ya hukum yang tadi saya sebutkan merupakan produk dari politik, gitu kan. Makanya memerlukan seorang negarawan untuk memimpin negara biar membuat hukum pun itu adil ya, bukan hanya adil bagi para pendukungnya, tapi juga adil untuk semua warga negara ya tanpa kecuali. Oke, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sebelum saya memberikan closing. Jadi ini berat ya, hukum ini banyak sekali jangkauannya. Masalahnya yang mungkin kalau apa yang tidak saya sempat utarakan, Anda harus benar-benar baca-baca ulang dari mulai tadi. Jenis-jenis hukum, penegakan hukum, ya, lembaga-lembaga hukum dan fungsi-fungsinya. Ini 3 kelas ya, kita sudah lebih dari 1 SKS, tapi karena ini 3 kelas, jadi kalau lebih sedikit ya tidak apa-apa. Oke, untuk mengakhiri kuliah ini, saya punya satu cerita dulu ya, mungkin hanya 1 atau 2 menit tentang salah satu kasus hukum ya, atau tentang penegakan hukum lah, di negara mana ya. Ya mungkin juga kita bisa mengambil hikmahnya di negara kita pun sedang mengalami hal yang serupa ya. Suatu hari ini ada seorang pencuri ya. Tadi kan Anda bilang pencurian ya. Kasusnya ini seorang pencuri. Seorang pencuri sedang mencuri tentunya ya. Di rumah, masuk ke atap rumah, ke jendela rumah di pinggir rumah itu. Tapi atap rumahnya ataupun jendela rumahnya kurang baik ya, rapuh ya. Pada saat naik ke rumah itu, si pencuri itu jatuh ke bawah tentunya ya. Dan mati. Bayangkan ya, seorang pencuri mencuri aja belum, tapi sudah mau naik, jatuh dan mati. Nah, keluarga pencuri
menggugat ke pengadilan. Tidak terima katanya ya. Saudara saya ini mati di rumah kamu. Jadi menggugat ke yang punya rumah. Singkat cerita masuklah ke pengadilan. Ya. Bayangkan ya, hukum bisa seperti itu. Ya. Program mencuri, menggugat dan si pemilik rumah diadili oleh pengadilan. Akhirnya dalam persidangan si pemilik rumah juga punya pembelaan. Betul, kamu punya rumah kata hakim. Betul, ada yang mencuri iya, ada yang jatuh iya, dari jendela yang rapuh atau tidak baik, tidak pageh katanya ininya jendela iya. Kenapa? Ini rumah sudah saya perbaiki katanya oleh tukang kayu, tukang kusennya kan yang rapuh itu. Tapi itu benar, tidak baik, tidak benar ngagawe anak. Jadi profesional lah pekerjaannya. Sehingga ya saya tidak tahu itu gitu kan. Karena saya sudah bayar si tukang kusen itu. Kata hakim, oke kamu bebas. Jadi nyon-nyon lah si rumah dari tuntutan. Panggil katanya si tukang kusen. Panggil tukang kusen ke pengadilan. Hai tukang kusen. Betul kamu pernah membentukkan rumah di rumah itu dan tidak baik sehingga orang jatuh dan meninggal? Iya katanya. Kenapa bisa seperti itu? Tukang kusen pun melakukan pledoi atau pembelaan dalam persidangannya. Berapi-api ya. Betul saya memang yang membetulkan rumah itu, jendela kusen itu. Tapi pada saat saya membetulkan rumah, yang di pinggir jalan saya melihat seorang perempuan pakai baju warna merah dan herang, silau membuat mata saya silau, tidak konsentrasi kan perempuan cantik pakai baju warna merah, wow, itu kan, terkonsen ya membuat rumahnya, sehingga ya terfokus pekerjaan saya diganggu oleh perempuan yang lewat itu. Betul kejadian seperti itu? Ya katanya. Oke, kamu juga bebas. Sekarang panggil si perempuan itu. Dipanggillah si perempuan itu ke pengadilan. Hai perempuan, betul kamu pernah lewat ke rumah dan pakai baju merah? Di dekat rumah ada orang yang sedang memperbaiki jendela? Iya, Pak Hakim, saya memang lewat pada hari itu pakai baju warna merah. Kenapa kamu sudah pakai baju warna merah? Sebenarnya saya ini tidak punya niat pakai baju warna merah. Saya ini sebenarnya inginnya baju ini warnanya hijau. Tapi si tukang celep, tukang warna baju ya dulu itu, kalau baju kan bisa ganti warna dulu itu. Maunya warna hijau tapi malah dicelep diganti warna sama warna merah. Bukan salah saya ini Pak Hakim. Betul kamu seperti itu? Iya, kata si perempuan itu. Kalau gitu panggil tukang celep. Dipanggillah juga, diadili lagi si tukang celep ya ke pengadilan. Hei tukang celep. Betul kamu yang telah mewarnai baju dari warna harusnya warna hijau malah jadi warna merah. Tanpa udah beribu-ribu kalimat pembelaan, hakim tidak mau menerima alasan si tukang celep. Kalau begitu, oke, kamu bersalah dan diponis hukuman mati, dihukum gantung. Dibawalah ke eksekusi lah ya, ke proses hukuman mati si tukang celep itu. Wah, ramai ya, diiringi oleh semua korban keluarga tadi ya, semuanya hadir di sana. Lagu sudah siap, tiang gantung telah menanti ya. Tapi ada kesalahan teknis ya. Si tiang gantungnya pendek, kolam celepnya tinggi. Udah berjam-jam di hukum gantung tidak payah-payah, tidak mati-mati. Kan bingung ya. Sudah mau sholat nih si korban itu ya, mau ada orang yang sama dibunuh, sama mati gitu. Atau tidak kena ya, payah-payah kata hakim itu. Iya kena, tiang gantungnya pendek, kali tukang celepnya jangkung. Oke kalau begitu cari tukang celep yang pendek, ketiangan lah ya. Temannya yang pendek dibawa ke tempat eksekusi itu. Kamu dihukum mati, dihukum gantung kata hakim. Nah, dosa abdi pendek. Jadi bisa gara-gara pendek itu bisa dihukum mati. Ya itu kurang lebih ya kita lihat dalam penegakan hukum ini konyol tapi sering kita lihat untuk mencari orang yang disalahkan ya cari aja yang bisa disalahkan siapapun itu ya. Oke kita jumpa lagi minggu depan ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada bukti screenshot saya minta ini ya untuk laporan perkuliahan atau mau sisi foto dulu nggak apa-apa? Sudah Pak. Sudah ya saya tunggu ya. Baik Pak.